Di sebuah museum di Jepang, terdapat sebuah monumen yang melambangkan keganasan dari bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, di mana tragedi itu telah menewaskan lebih dari 500 anak di tempat tersebut. Dan mirisnya kejadian itu terjadi pada jam sekolah, di saat anak-anak sedang melakukan kegiatan di luar rumah. Dalam monumen tersebut, terdapat 3 anak perempuan yang mewakili para korban dengan seorang anak yang berada di tengah memegang sebuah kotak bertuliskan EMC kuadrat, salah satu rumus Einstein yang dijadikan simbol bom atom dalam monumen tersebut. Secara tidak langsung monumen tersebut seolah menyalahkan penemuan Einstein atas tragedi yang mengerikan yang terjadi di akhir Perang Dunia Kedua dan membuat Einstein menyesali tindakannya di masa lalu sampai dia meninggal. Namun apa hubungannya Einstein dan penemuannya dengan tragedi tersebut? Karena seperti yang kita ketahui, orang yang menciptakan bom atom bukanlah Einstein, melainkan Oppenheimer yang dijuluki sebagai bapak bom atom. Di saat Perang Dunia Kedua, terjadi pembantaian besar-besaran terhadap kaum Yahudi oleh Nazi Jerman, yang dikenal sebagai Holocaust. Karena itu banyak ilmuwan Yahudi yang keluar dari Jerman dan mengungsi ke negara lain, termasuk Albert Einstein, seorang ilmuwan besar keturunan Yahudi yang lahir di Jerman pada tahun 1879. Einstein dan beberapa ilmuwan Yahudi lainnya memilih untuk mengungsi ke Amerika Serikat setelah Hitler berkuasa di Jerman. Untungnya Einstein merupakan ilmuwan besar yang terkenal sehingga dia disambut dengan baik di Amerika Serikat. Itu merupakan salah satu alasan mengapa banyak para ilmuwan Jerman berada di Amerika Serikat. Dan akhirnya banyak dari mereka yang terlibat dalam proyek Manhattan, sebuah proyek besar yang dipimpin oleh Oppenheimer yang akhirnya menciptakan sebuah senjata mengerikan yang disebut bom atom. Sebuah bom pemusnah massal yang berkekuatan besar untuk mengalahkan Hitler di Perang Dunia Kedua. Diawali dari 2 ilmuwan Jerman pada tahun 1938, Otto Hahn dan Fritz Strassmann melakukan eksperimen terhadap uranium yang merupakan salah satu unsur radioaktif. Dan mereka membombardir uranium dengan neutron yang membuat uranium itu terpecah dan menjadi unsur lain, yaitu barium, sebuah unsur yang lebih ringan dari uranium. Dikarenakan Otto Hahn hanyalah ahli kimia, dia tidak mengerti dengan fenomena yang terjadi dalam penelitiannya. Dia hanya bisa mengamati reaksi dari eksperimen tersebut tanpa mengerti teori di belakangnya. Karena itu Otto Hahn meminta bantuan dengan cara mengirim surat kepada Lisa Medley, seorang fisikawan perempuan yang cerdas, yang dulu merupakan partner Otto Hahn ketika masih di Jerman. Tetapi karena Lisa Medley merupakan orang Yahudi, dia pun mengungsi ke Swedia dan membuat mereka akhirnya terpisah. Dalam suratnya, Otto Hahn meminta Lisa Medley untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dalam eksperimennya. Dan setelah Lisa Medley melakukan analisis, dia pun menyimpulkan bahwa inti atom uranium telah terbelah. Fenomena ini kemudian disebut oleh Otto Frisch, partner dari Lisa Medley, sebagai fissi, yang terinspirasi dari proses pembelahan sel di dalam tubuh. Namun hal yang menarik dari penemuan ini adalah sebagai inti atom yang hilang dan berubah menjadi energi. Karena itu, mereka menghitung kekuatan energi dari atom yang hilang menggunakan rumus EMC kuadrat yang diciptakan oleh Einstein. Dan hasilnya sangat mengejutkan, di mana energi yang dihasilkan dari pembelahan inti atom ini kira-kira 200 megaelektropol dan merupakan sebuah energi yang cukup besar. Akhirnya temuan mereka diterbitkan di majalah Nature dan membuat geger dunia sains. Dikarenakan sebelumnya tidak ada yang menyangka kalau inti atom bisa dibelah. Bahkan Oppenheimer sendiri mengatakan itu mustahil setelah dia membaca berita tersebut. Leo Szilard, seorang ilmuwan Yahudi yang sudah mengungsi ke Amerika Serikat pun mendengar berita tentang fisi nuklir tersebut. Leo Szilard yang terpengaruh dengan novel The Watchet Free karya H.G. Wells, sebuah novel yang menceritakan tentang senjata pemusnah massal yang paling destruktif, menduga kalau fisi nuklir bisa menjadi bom. Karena menurutnya proses pembelahan inti atom bisa memicu reaksi berantai yang memecah atom-atom yang lain dan menimbulkan energi yang sangat besar.
Karena itu Leo Szilard pun mencoba membuktikannya dengan melakukan eksperimen kecil bersama fisikawan Amerika yang bernama Enrico Fermi. Mereka berdua membuat reaktor nuklir untuk membuktikan bahwa reaksi berantai itu bisa terjadi. Setelah mereka berhasil membuktikannya, Leo Szilard berpikir mungkin Jerman sedang mengembangkan senjata bom dengan atom uranium. Karena itu, dia harus memperingatkan Belgia sebagai negara dengan sumber uranium terbesar di dunia. Namun masalahnya dia menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang pengungsi Yahudi di Amerika Serikat. Jadi tidak mungkin Amerika mau mendengarkan ucapannya. Karena itu dia berusaha untuk menghubungi Einstein karena mungkin Einstein satu-satunya ilmuwan yang akan didengar. Tidak lama dari situ, dia pun bergegas ke Long Island, New York untuk menemui Einstein yang sedang menikmati kehidupan barunya di Amerika Serikat. Saat bertemu dengan Einstein, Leo Szilard pun langsung mengutarakan kekhawatirannya soal temuan barunya yang akan digunakan Jerman untuk membuat bom, di mana pembelahan bom atom akan menyebabkan reaksi berantai yang sangat besar, dan jika dihitung dengan rumus EMC², maka energi yang dihasilkan bisa menghancurkan kota Berlin. Einstein pun terkejut dengan hal tersebut, dan dia tidak menduga kalau rumusnya bisa berdampak pada dihasilkannya energi dari inti atom. Karena itu Einstein pun sepakat untuk mengirim surat ke Kedubes Belgia untuk memberitahukan bahayanya uranium jika berada di tengah Jerman. Namun beberapa hari setelahnya, sebelum surat itu dikirim, Leo Szilard bertemu dengan Alexander Sachs, seorang banker sekaligus penasehat Presiden Rockefeller. Dan Alexander Sachs menyarankan agar surat itu diberikan langsung kepada Presiden. Dan dia bersedia untuk memberikan surat itu langsung kepada Presiden dengan tangannya sendiri. Karena itu, Leo Szilard memutuskan untuk kembali kepada Einstein dan merevisi suratnya. Saat merevisi, Einstein berpikir bahwa kali ini dia harus meminta lebih dari sekedar memperingatkan Belgia, namun juga Amerika harus mulai bekerja sama dengan para ilmuwan untuk mengembangkan bom atom. Karena diduga Jerman juga sedang melakukan hal yang sama. Dalam suratnya, Einstein menuliskan, pekerjaan yang dilakukan baru-baru ini oleh Enrico Fermi dan Leo Szilard yang telah dikomunikasikan dengan saya melalui manuskrip membuat saya curiga bahwa uranium bisa diubah menjadi energi baru dan penting dalam waktu dekat. Ini memungkinkan dibuatnya reaksi berantai dari inti atom pada massa uranium yang besar, yang mana itu adalah energi yang kekuatannya sangat besar. Fenomena ini juga akan mengantar pada pembuatan bom. Setelah membaca suratnya, Presiden pun merespon dengan baik surat dari Einstein, dan dia berterima kasih atas informasi penting yang Einstein berikan lewat suratnya. Dan Presiden berkata lewat surat balasannya akan membuat tim untuk menindaklanjuti hal ini. Dari sini, Proyek Manhattan pun dibentuk. Dengan Oppenheimer ditunjuk sebagai pemimpin para ilmuwan di bawah pengawasan Brigadir Jenderal Leslie Groves dari pihak militer untuk membuat bom atom. Einstein sendiri tidak terlibat dalam proyek Manhattan, dikarenakan pada dasarnya Einstein membenci politik dan dia anti perang. Selain itu, FBI mencurigai Einstein sebagai komunis walaupun tuduhan tersebut tidak pernah terbukti. Tapi, walaupun Einstein tidak terlibat langsung dalam proyek Manhattan, Einstein punya kontribusi yang cukup besar dalam proyek ini. Dia menulis beberapa rumus untuk proyek Manhattan dan beberapa kali memberikan saran dan nasihat terhadap Oppenheimer selaku pemimpin dari proyek Manhattan. Singkat cerita, bom atom pun berhasil dibuat oleh Oppenheimer dan para ilmuwan yang tergabung di proyek Manhattan, dan mereka melakukan uji coba pertama yang dikenal sebagai Trinity di dekat Alamogordo, New Mexico. Walaupun banyak ilmuwan yang menantang penggunaan bom atom, akhirnya bom atom pertama dijatuhkan di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan menyebabkan 140.000 orang meninggal. Dan selang 3 hari kemudian, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom di Nagasaki yang menewaskan 70.000 orang. Kejadian tersebut membuat trauma yang besar bagi orang Jepang, dikarenakan bahaya bom atom bukan hanya terdapat dari ledakannya saja, melainkan dampak yang terjadi dari pasca ledakan bom tersebut, di mana efek dari paparan radiasi karena bom atom memberikan luka dan penderitaan yang berkepanjangan bagi mereka yang selamat dari ledakan.
Karena itu Oppenheimer pun menyesal dan dia merasa bersalah akan penggunaan bom atom untuk menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki, terutama saat dia melihat efeknya bagi para korban di Jepang. Sehingga saat bertemu dengan Presiden Amerika, dia berkata bahwa dia merasa tangannya berlumuran darah. Dan hal itu tentu membuat Presiden kesal hingga terlontar kata-kata kasar dari mulut Presiden Amerika Serikat. Tapi bukan hanya Oppenheimer yang menyesal. Einstein pun merasakan hal yang sama karena telah mengirim surat kepada Presiden Amerika. Bahkan dalam satu wawancara di majalah New York, Einstein berkata, "Seandainya saya tahu Jerman tidak berhasil mengembangkan bom atom, saya tidak akan melakukan apa-apa." Dan sebelum meninggal, dia menyatakan penyesalannya dan berkata, "Saya membuat kesalahan besar dalam hidup saya ketika saya menandatangani surat kepada Presiden Rockefeller menyarankannya untuk membuat bom atom.